Selamat sore, Pak Sahid dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai why do people use gamification service. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Jimmy, Mas Juniawan, Mbak Kezia, Mbak Laila, Mbak Marini, dan Mbak Mia. Gamifikasi. Gamifikasi sebagaimana dikemukakan oleh Van Quest merupakan sebuah proses penggunaan atau mekanisme permainan untuk dapat meningkatkan keterlibatan pengguna. Gamifikasi itu pun dapat digunakan dalam berbagai keperluan maupun pada lingkungan yang berbeda-beda. Contohnya adalah seperti marketing, sales, maupun untuk tujuan pendidikan. Contoh konkretnya lainnya adalah dengan adanya berbagai program loyalitas membership yang menawarkan berbagai macam bentuk manfaat ekonomis jika penggunanya menggunakan atau melakukan pembelian barang atau jasa yang dijual oleh sellernya secara berkelanjutan. Manfaat ini nantinya akan didapat berupa poin misalnya yang ujungnya akan dapat ditukarkan menjadi hadiah tunai maupun benefit lainnya. Selain itu, menurut Holtari dan Hamari, gamifikasi merupakan perwujudan dari fenomena sosial teknologi yang bisa diklaim dapat memberikan berbagai macam manfaat kepada penggunanya. Contohnya adalah kenikmatan maupun manfaat sosial lainnya, seperti interaksi sosial maupun melalui komunitas tertentu. Gamifikasi ada 4 elemen, sebagaimana dikemukakan oleh Hoffaker. Dalam modelnya yang bernama Elemental Tetrad Model. Empat elemen tersebut adalah story, mekanik, estetik, dan teknologi. Di mana story terkait dengan adanya elemen narasi atau latar belakang di balik adanya suatu permainan tersebut. Mekanik terkait adanya rules atau peraturan serta aspek struktural yang memungkinkan penggunanya dapat melakukan proses sehingga dapat mencapai goal atau tujuan yang diharapkan dan mendapatkan reward. Estetik terkait dengan feeling ketika memainkan game tersebut dari sisi grafik atau user interface, sehingga nantinya akan membuat pengalaman permainan menjadi lebih imersif. Dan yang terakhir adalah teknologi, terkait media atau alat yang digunakan untuk memainkan game tersebut. Nah, keempat elemen ini sama pentingnya dan saling berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Kurangnya salah satu dari elemen tersebut akan membuat pengalaman bermain menjadi tidak menyenangkan. Latar belakang penelitian. Meskipun terdapat banyak penelitian tentang gamifikasi yang diterapkan di berbagai sektor, masih ada kelangkaan bukti empiris mengenai motivasi mana yang benar-benar menceritakan motif dan tujuan mengapa seseorang menggunakan gamifikasi dan apa yang menentukan sikap mereka terhadap gamifikasi tersebut. Maka dari itu, penelitian ini akan berfokus untuk mengeksplorasi alasan manfaat apa yang sebenarnya diambil oleh pengguna ketika menggunakan layanan gamifikasi. Menurut Bhattacharjee, ada 3 motif seseorang mau menggunakan gamifikasi, yakni 1. Utilitarian, berkaitan dengan ease of use dan usefulness, 2. Hedonic, berkaitan dengan enjoyment dan playfulness, 3. Sosial, berkaitan dengan recognition dan social influence. Dari ketiga tujuan yang dikemukakan oleh Bhattacharjee sebelumnya, disusunlah hipotesis model oleh Hamari dan Koivisto seperti pada gambar berikut. Gambar ini menunjukkan terdapat 3 aspek manfaat gamifikasi dengan variabel-variabel pendukungnya yang berhubungan dengan attitude atau sikap dan continued use atau keberlangsungan pemakaian aplikasi oleh pengguna. Di sini dapat dilihat bahwa semua variabel dari masing-masing ketiga aspek, yaitu utilitarian, hedonik, maupun sosial, ternyata berhubungan positif dengan attitude dan continued use. Kemudian metode penelitian. Yang pertama yaitu data. Penelitian ini menggunakan kuesioner dari pengguna Fitokrasi, fitness online tracker service yang menggunakan gamifikasi. Layanan tersebut memungkinkan pengguna mendapatkan reward berupa poin ketika pengguna memasukkan data ke dalam sistem Fitokrasi. Dapat dilihat di tabel 2 measurement instrument
kolom paling kiri yaitu construct adalah indikator yang digunakan. Kolom kedua yaitu name adalah variabel penelitian. Semua variabel berisi 4 item kecuali variabel playfulness yang berisi 9 item dan variabel usefulness yang berisikan 5 item. Kemudian setiap variabel diukur dengan Likert scale 7 poin, dari sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Kemudian demografi responden. Tabel berikut menguraikan rincian demografi responden yang diukur dari gender, age, length of experience, exercise sessions per week, dan exercise hours per week. Dapat dilihat pembagian jenis kelamin dibagi berdasarkan laki-laki dan perempuan dengan sampel yang sudah cukup setara. Dengan dua kelompok usia antara 20 sampai dengan 29 tahun lebih terwakili dalam data dibandingkan kelompok usia yang lain. Aspek berikutnya yaitu length of experience, penggunaan pelayanan oleh responden, sudah terdistribusi dengan cukup rata. Kemudian exercise sessions per week dengan kelompok data 5-9 session adalah data yang lebih terwakili dibandingkan kelompok jam yang lain. Begitu juga dengan exercise hours per week, kelompok 5-9 jam juga merupakan data-data yang lebih terwakili dibandingkan data yang lain. Signifikan memprediksi salah satu variabel dependen secara langsung, tapi memiliki hubungan yang signifikan yang lemah dengan penggunaan berkelanjutan yang dimediasi oleh attitude yaitu 0,122. Sedangkan enjoyment bisa kita lihat bahwa memiliki hubungan yang positif secara langsung dengan pengguna yaitu 0,327 dengan total effect sebesar 0,331. Nah, untuk yang terakhir kita bisa lihat untuk faktor sosial itu memiliki hubungan yang relatif kuat dengan attitude yaitu 0,226 untuk recognition dan 0,190 untuk social influence. Namun, mereka tidak lebih lanjut terkait dengan niat untuk melanjutkan penggunaan layanan gamification ini. Selanjutnya, attitude secara signifikan memprediksi niat penggunaan berkelanjutan, yaitu 0,309. Oke, selanjutnya untuk pendukung hipotesis, itu kita bisa lihat bahwa hipotesis 1.1 kegunaan berhubungan positif dengan sikap dengan hasil supported yes, dan H1.2 kegunaan berhubungan positif dengan penggunaan berkelanjutan. Hasilnya secara tidak langsung. Nah, untuk H.2.1 kemudahan penggunaan berhubungan positif dengan sikap itu hasilnya tidak support, dan H2.2 kemudahan penggunaan secara positif terkait dengan penggunaan yang berkelanjutan hasil supportive-nya adalah ya. Untuk H3.1 kenikmatan berhubungan positif dengan sikap hasilnya tidak. Untuk H3.1 kenikmatan berhubungan positif dengan penggunaan yang berkelanjutan dengan hasil ya. Kemudian H4.1 berhubungan dengan playfulness, berhubungan positif dengan sikap, yaitu hasilnya tidak supported. Untuk H4.2 bermain secara positif terkait dengan penggunaan berkelanjutan dengan hasil secara tidak langsung. H5.1 pengakuan berhubungan positif dengan sikap dengan supported yes. Untuk H5.2, pengakuan secara positif terkait dengan penggunaan berkelanjutan dengan supported no. H6.1, pengaruh sosial berhubungan positif dengan sikap dengan hasil supported yes. Dan H6.2, pengaruh sosial secara positif terkait dengan penggunaan yang berkelanjutan dengan hasil tidak. Untuk H.7, sikap berhubungan positif dengan penggunaan yang berkelanjutan dengan hasil yes. Itu untuk yang terakhir, hubungan langsung antara kesenangan yang dirasakan dan salah satu variabel dependen dari sikap atau niat penggunaan dapat ditemukan. Pertama, yaitu keceriaan tidak memiliki hubungan langsung dengan sikap atau niat penggunaan dapat dihasilkan bagaimana gamifikasi dirasakan oleh pengguna dalam hal kegunaan. Untuk kedua, peneliti menyarankan bahwa temuan ini
mungkin merupakan indikator dari sikap sebenarnya dari apa yang diciptakan gamifikasi dalam hal pengalaman hedonis. Untuk yang ketiga, faktor sosial tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan niat penggunaan, tetapi secara positif mempengaruhi sikap terhadap sistem. Penelitian menunjukkan bahwa pengaruh sosial memiliki efek positif pada sikap yang disebut dengan kesenjangan sikap perilaku. Nah, untuk yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek sosial dan utilitarian lebih mencerminkan secara positif pembentukan sikap, sedangkan faktor hedonis kurang secara kognitif memiliki hubungan langsung yang positif dengan perilaku, tetapi hubungan diabaikan dengan sikap. Oke, selain itu, hubungan antara kegunaan yang dirasakan dan penggunaan yang berkelanjutan terbukti dimediasi melalui sikap. Akibatnya, hasil menunjukkan bahwa aspek hedonis, yaitu motivator intrinsik, mendorong pengguna yang sebenarnya. Sementara aspek utilitarian dan sosial, yaitu motivator ekstrinsik, mempengaruhi sikap dan melalui sikap berpengaruh pada niat penggunaan. Untuk keterbatasan dan jalan untuk penelitian di masa depan, bisa kita lihat, yaitu penelitian di masa depan harus menggunakan data survei dengan data penggunaan aktual dan eksperimen yang tepat. Hal ini untuk meningkatkan seberapa kuat penelitian tentang topik tersebut agar hasilnya menjadi valid karena ada dua penelitian yang dilakukan baik secara langsung maupun kuesioner. Yang kedua, penelitian dilakukan dalam rangka latihan fisik gamifying. Konteks penelitian ini bersifat sukarela, jadi berdasarkan pengalaman diri sendiri dan ditunjukkan untuk motivasi pengguna ke arah aktivitas yang sering sulit dilakukan oleh individu tanpa dukungan. Itu dapat dianggap juga sebagai self-help. Untuk yang terakhir, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan individu dalam bagaimana memanfaatkan dari gamifikasi dirasakan memang ada, namun penelitian masa depan juga mempertimbangkan efek dari perbedaan kepribadian dan tipe pemain tentang penggunaan dan pengalaman terkait gamifikasi tersebut. Kelompok kami memilih startup reservasi tiket online sebagai kajian studi kasus. Kami membandingkan 4 startup terpopuler di Indonesia berdasarkan awanapps.com, yaitu Traveloka, Tiket.com, Pegi-Pegi, dan Mr. Aladdin. Dari keempat startup tersebut, hanya Traveloka lah yang memberikan produk dan layanan terlengkap, mulai dari pemesanan tiket pesawat, hotel, transportasi darat, serta fitur layanan penunjang lainnya seperti atraksi, lifestyle, financial services, dan gamifications. Oleh karena itu, kelompok kami memilih Traveloka sebagai perusahaan yang akan diangkat dalam studi kasus gamifications. Traveloka sendiri didirikan pada 29 Februari 2012 oleh 3 founders, Ferry Unardi, Derianto Kusuma, dan Albert Sang. Traveloka telah melakukan perluasan bisnis ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Singapura, dan Australia. Selain itu, Traveloka juga dikenal sebagai startup yang menyandang gelar unicorn, memiliki lebih dari 40 juta pengguna aktif per bulannya, dan kemitraan yang besar. Pada pertengahan Januari 2022 ini, Traveloka meluncurkan fitur layanan baru yang disebut Reward Zone. Reward Zone ini merupakan inovasi terbaru yang mengedepankan gamifications untuk meningkatkan kenyamanan dan interaktivitas pengguna saat menggunakan aplikasi Traveloka. Permainan-permainan yang ditawarkan secara garis besar dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori misi yang dinamakan misi-misi berhadiah, merupakan permainan penyelesaian misi baru setiap harinya dan setiap minggunya. Kategori kedua merupakan kategori kuis yang disebut teka-teki Traveloka.
merupakan permainan kuis mingguan yang menguji pengetahuan pengguna tentang pariwisata, musik, makanan, film, bahkan masalah matematika yang dibuat bekerja sama dengan Jerome Pauline. Kategori ketiga merupakan kategori individual game challenge yang dinamakan Pick a Loca, merupakan permainan yang meminta pengguna untuk membantu pemilik toko menyelesaikan antrian dengan menentukan baris pesanan yang tepat di restoran, bandara, akomodasi, salon, dan taman hiburan. Kategori terakhir merupakan kategori game challenge yang dinamakan Soda Loka. Ini merupakan games yang menantang pengguna untuk bermain bersama dua pemain lainnya. Tantangan dalam games ini adalah mengocok kaleng soda secara bergantian dan menjadi pemain terakhir yang melewati soda dengan aman tanpa meledak. Pemenang akan berkesempatan untuk memenangkan 200.000 Traveloka Point. Dengan adanya reward zone ini, Traveloka berharap dapat memanjakan para penggunanya dengan berbagai permainan games kasual yang menyenangkan dan seru secara gratis. Selanjutnya, kelompok kami melakukan analisa terhadap gamification yang dilakukan oleh Traveloka berdasarkan aspek yang diteliti dalam artikel review, yaitu aspek utilitarian, hedonic, dan sosial. Untuk aspek utilitarian, dari sisi usefulness, gamification yang dilakukan Traveloka memberikan manfaat ekonomi bagi penggunanya, karena permainan yang dilakukan menghasilkan rewards berupa poin, di mana 1 poin setara dengan Rp1. Poin ini dapat ditukarkan untuk membeli kupon diskon yang dapat digunakan dalam transaksi pembelian tiket pesawat, booking hotel, pemesanan makanan, hingga pembayaran tagihan. Gamification Traveloka yang bervariasi membuat konsumen memiliki lebih banyak kesempatan untuk memperoleh poin. Untuk kemudahan penggunaan, untuk dapat bermain, pengguna perlu mengunduh aplikasi Traveloka. Penggunaan aplikasi ini kami nilai cukup nyaman dan mudah. Aplikasi dapat diunduh dengan cepat, dan rating aplikasi pun cukup baik, yaitu 4,8 dari 5. Sebagian besar pengguna yang telah mengunduh aplikasi memberikan feedback yang baik. Aplikasi juga menghadirkan tampilan user interface yang user-friendly. Bagian reward zone untuk gamification ditayangkan pada halaman utama dengan tampilan yang eye-catching, sehingga mudah ditemukan oleh pengguna yang ingin bermain. Dan gamification ini mencantumkan petunjuk bermain yang jelas, sehingga memudahkan bagi pengguna. Selama bermain, proses loading atau memuat halaman juga dapat dilakukan dengan cepat. Berikut ini beberapa contoh tampilan gamification Traveloka yang menunjukkan area reward zone dan petunjuk bermain yang jelas. Kemudian, berdasarkan aspek hedonic, dari sisi enjoyment, kami menilai gamification pada Traveloka dapat membuat pengguna enjoy dalam bermain dengan adanya desain tampilan dan warna yang segar dan menarik, dengan warna cerah, animasi yang lucu, disertai iringan musik. Pengguna dapat merasakan kesenangan ketika bermain, terlebih ketika berhasil menyelesaikan permainan, kuis, atau mission, yang akan memberikan positive influence kepada pengguna, karena dapat memenuhi kebutuhan dasar psikologis konsumen, yaitu otonomi, competence, dan relatedness. Dikutip dari Self-Determination Theory dari Ryan and Daisy tahun 2000, one reason why gamification has the power to enhance enjoyment is that it can fulfill the basic psychological needs of autonomy, competence, and relatedness. Gamification ini juga kami rasa sangat playful, di mana Traveloka menawarkan pilihan gamification yang menarik dan kreatif, yaitu kuis, permainan casual, permainan yang memerlukan fokus, dan mission. Kuis dapat dipilih tema yang sesuai dengan minat konsumen, misalnya matematika, sejarah, olahraga, dan lain-lain. Mission juga memiliki level tantangan yang berbeda dengan jumlah reward points yang beragam. Berikut adalah beberapa contoh permainan yang ada, seperti teka-teki. Ini kita dapat memilih tema apa yang ingin kita mainkan. Jika berhasil menyelesaikan, pengguna akan mendapatkan rewards. Ada juga permainan casual, contohnya ini permainan kocok kaleng soda. Jika berhasil tidak meledak pada saat posisi kaleng ada di kita, maka kita akan menang. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Berikut adalah analisa gamification yang diterapkan oleh Traveloka dalam aspek sosial. Di sini akan kami bahas dua aspek, yaitu recognition dan social influence. Yang pertama, untuk recognition sendiri, Traveloka sudah menerapkan suatu misi,
di mana ketika konsumen menyelesaikan misi tersebut, maka konsumen akan memperoleh sertifikat apresiasi. Ini merupakan salah satu bentuk social recognition yang diterapkan Traveloka dalam gamification-nya. Yang kedua adalah leaderboard. Dalam proses leaderboard ini, setiap permainan akan ditunjukkan berbagai peringkat konsumen dan juga dibandingkan dengan konsumen yang lainnya. Hal ini juga disertai dengan pemberian gelar seperti King, Queen, dan sebagainya. Kedua hal ini merupakan salah satu bentuk social recognition yang diterapkan oleh Traveloka dalam proses gamification-nya. Aspek yang kedua yang akan kami bahas adalah terkait dengan social influence. Beberapa mission yang diterapkan oleh Traveloka ini cukup mencakup sekali dengan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Salah satunya adalah pahlawan pohon, di mana konsumen dapat ikut berpartisipasi dalam program restorasi lahan pohon mangrove. Dan mission yang kedua yang erat kaitannya dengan isu sosial adalah mudik untuk driver, di mana konsumen juga dapat berpartisipasi dalam memberikan tips untuk driver Traveloka Eats. Kemudian konsumen sendiri juga dapat mengajak beberapa teman mereka untuk berpartisipasi dalam Traveloka Apps. Berikut merupakan salah satu capture gamification yang diterapkan Traveloka dalam aspek sosial. Berikut ini terkait dengan social influence, di mana terkait dengan program penanaman 1000 pohon mangrove. Kemudian yang di tengah adalah terkait dengan capture leaderboard yang diterapkan oleh Traveloka. Di sini dapat kita lihat ada terkait skor, ada terkait peringkat, dan sebagainya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah terkait pahlawan pohon, salah satu isu sosial yang dibahas dalam gamification Traveloka. Dan juga hadiahnya ini berbentuk dengan sertifikat apresiasi. Ini juga merupakan salah satu bentuk recognition yang diterapkan oleh Traveloka sendiri. Berikut merupakan kesimpulan dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, gamification yang diterapkan oleh Traveloka sudah mencakup 3 aspek, yaitu utilitarian, hedonism, dan social. Menurut beberapa artikel yang kami bahas di sini, masing-masing strategi ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan jumlah user Traveloka. Hal ini terbukti hanya dengan 1 bulan setelah launching program ini, gamification turut bersumbangsi dalam pertumbuhan daily user sebesar 15%. Angka ini merupakan angka yang cukup signifikan dan strategi gamification ini dinilai cukup efektif untuk meningkatkan jumlah user Traveloka setiap harinya. Berikut merupakan rekomendasi yang kami berikan untuk Traveloka ke depannya. Yang pertama, Traveloka perlu meningkatkan fitur yang menarik serta mencakup interaksi sosial dan recognition. Traveloka Lab dapat lebih memfokuskan hal-hal gamification dalam kedua aspek ini. Karena dengan semakin banyak interaksi, maka peluang terjadinya transaksi pun akan semakin tinggi. Dan untuk kedepannya, Traveloka juga dapat mengevaluasi pengaruh gamification yang dilakukan terhadap meningkatkan volume transaksi konsumen. Jadi Traveloka tidak hanya fokus kepada jumlah daily user yang datang ke Traveloka Apps, tapi Traveloka dapat lebih lagi melakukan analisa pengaruh gamification terhadap peningkatan volume transaksi dalam Traveloka Apps sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatian teman-teman semua. Berikut merupakan beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi kami dalam proses pembuatan presentasi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat siang.